atau Kita gimana? kita mundur dulu. MSCI itu apa? Oke, MSCI itu kan sebuah badan pengelola indeks yang sebetulnya mostly heavy di AI. Metode mereka menghitung itu mereka menghitung free float dari sebuah company. Dia tuh mau ngitung. Mereka kan punya duit besar sekali. Oke. Kalau dia mau masuk ke satu company, dia tuh harus mengukur bahwa dia bisa masuk dan keluar dengan mudah. Maka mereka punya metodologi yang mana metodologinya itu pasti secret lah, secret sauce-nya mereka. Tapi kurang lebih mereka menghitung dari sebuah company, misalnya valuasinya 1.000 triliun. 1.000 triliun itu kan tidak semuanya bergerak. Kalau kamu punya perusahaan 1.000 triliun, kamu sebagai owner kamu kan nggak jualan. Misalnya kamu mau megang 80% dari company-nya, berarti 800 triliun sebetulnya milikmu. Saya kalau punya uang 800 triliun, kalau mau beli nggak bisa di market kan, I have to contact you gitu. Berarti yang tersedia di masyarakat 200 triliun saja. Kalau MSCI mau beli semua, berarti barang yang ada cuma 200 kan. Karena 1.000-nya sebetulnya punyamu. Nah dia mau menghitung itu. Nah yang jadi concern dari MSCI adalah dia mau ngitung, tapi menurut versi dari MSCI, datanya itu nggak jelas. Sehingga dianggap Indonesia itu tidak transparan. Ini gue mau beli nih, algoritmanya harus jalan kan, rumusnya free float-nya berapa. Nah dia nggak tahu mau ngitung yang sebenarnya berapa. Makanya dia merumuskan baru-baru dan segala macam, dia diskusi segala macam sehingga datang dengan kesimpulan itu. Oke. Karena itu, maka diberikan seperti warning. Ya lu tolong beresin ini, gue mau masuk nih. Tapi lu beresin tolong, supaya gue bisa masuk. Dikasih deadline bulan Mei kan. Nah, dia tuh surat kemarin sebenarnya cuma ngomong itu saja. Lalu market udah panik kan. Dia belum ngapa-ngapain nih, baru ngomong, nih, kalau lu nggak ngitung gue downgrade loh. Nah kalau downgrade potensi keluarnya itu kan besar sekali. Katanya kalau saya baca artikel diperkirakan 60 miliar dolar, which is itu besar sekali. Nah itu yang sekarang sedang diupayakan oleh para pihak-pihak yang berwenang. Kalau saya lihat sih tanggapannya positif. Begitu MSCI sudah mendapatkan apa yang dia mau, dia mendapatkan kejelasan, menurut saya ya harusnya normal-normal dan baik-baik saja. Again, saya melihat ini positif. Kita kan harus optimis kan. Kalau mau takut ya sampai kapanpun takut gitu. Karena biasanya kalau lagi ada crash begini, lihat berita, 100% beritanya negatif semua. Jadi itu udah terjadi berkali-kali. 2008 kayak gitu, 2018 begitu, 2020. Sekarang lagi. Nanti biasanya dari MSCI, dia downgrade ataupun dia kasih begini, yang lain akan ngikut, asing-asing yang lain akan ngikut. Dan hari ini kalau nggak salah ada Goldman, ada UBS juga ada downgrade segala macam. Besok mungkin ada lagi, semuanya akan begini. Nanti begitu positif, semuanya positif. Gitu. Kita tinggal lihat aja dari sebuah kejadian, itu selalu ada dua sisi. Siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan. Dengan ini siapa yang diuntungkan, nah itulah kita berpikir dari pola mereka.